Dia orang Kristen tapi orang Kristen yang nggak punya pengurapan. Nah, pengurapan diperoleh dari mana? Dari kebersamaan. Kita masih bicara topik tentang keluarga di dalam Kristus. Karena di Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa kita dipanggil, kita dipilih oleh Tuhan bukan hanya untuk masuk ke dalam kerajaan sorga, tetapi juga menjadi keluarga kerajaan Allah. Katakan amin, saudara ya. Ada orang kan, ya saya selamat, saya pasti masuk sorga. Iya itu pasti, itu kebenaran utamanya seperti itu. Tetapi sesudah Anda selamat, apa yang Anda terima di dalam keselamatan itu? Dan kita sudah belajar beberapa waktu kemarin bahwa dalam rangkaian keselamatan atau proses keselamatan dalam kehidupan Anda dan saya, nggak bisa enggak bahwa Anda juga pada waktu engkau berkata, engkau Tuhan, Yesus engkau Tuhan. Di saat yang sama kita juga berkata begini, Yesus engkau Tuhan, dia saudaraku. Gitu, katakan amin. Coba sama-sama dengan saya. Yesus engkau Tuhan. Terus ngomong sama sebelah kiri sebelah kanan, kamu keluargaku dalam Kristus. Nah gitu ya. Banyak orang menerima Tuhan, yes. Tapi menerima dia, tunggu dulu Tuhan. Menerima Yesus iya. Tapi menerima si A, menerima bapak ini, menerima ibu itu, menerima kakak ini, menerima adik ini menjadi bagian dalam keluargaku. Dan bagaimana aku bisa berbagi hidup dengan dia, tunggu dulu gitu loh. Tapi oke lah Tuhan, engkau kan suruh, ya udah. Tapi nggak bisa semua ya Tuhan, ya paling 2 orang lah. Yang ini, tunggu dulu gitu loh. Bagaimana kita bisa ngomong, ya udah, aku menerima engkau, atau lebih tepatnya lagi, Tuhan yang menerima kita apa adanya, kan begitu. Tuhan yang mengampuni dosa kita, maka wajib kita juga menerima orang lain itu apa adanya. Allah membenci dosa, tetapi orang berdosa dikasihi oleh Tuhan. Katakan amin, saudara. Orang yang melakukan dosa, dia pendosa itu, kita udah nggak bisa bedakan mana perbuatannya, mana orangnya, saudara. Kita udah samakan aja deh. Ketika seseorang bersalah, langsung orangnya ikut-ikutan hitam di mata kita, saudara. Iya kan? Karena satu kesalahan gitu ya. Nah kita nggak bisa di dalam Kristus, nggak bisa seperti itu. Kita belajar nih, untuk kita bisa menerima tahun pengharapan, saudara. Dalam tahun ini kan kita udah belajar kemarin. Pengharapan yang menjadi nyata dalam kehidupan kita secara individual tidak harus diletakkan dalam korporat. Kalau Anda ingin mengalami pemanfaatan itu dalam hidupmu, bayangkan gelas yang merapat atau mendekat ke galon. Itu aja, saudara. Saudara berimajinasi aja seperti itu. Galon ini bicara korporat, bicara umat Tuhan secara keseluruhan. Anda sebagai gelas individual itu, personal itu, nggak bisa enggak menerima air itu harus datang ke galon. Nah gitu, saudara. Di situ ya. Jadi nggak bisa kita sebagai orang-orang yang sendirian di dunia ini. Ingat nggak? Satu ketika Tuhan ngomong begini waktu penciptaan di dalam kitab Kejadian. Dia menciptakan semua, dia bilang itu baik. Langit, cakrawala, baik. Dia ciptakan apalagi semua, memisahkan laut dan daratan, baik. Tapi satu hal yang dia bilang begini, tidak baik kalau manusia seorang diri saja. Semua baik dalam penciptaan, tapi kesendirian itu nggak baik. Oh tapi kan itu bicara jodoh Pak. Enggak ya, otak kita aja jodoh aja terus gitu kan gitu. Nah itu jauh lebih hebat banget, saudara. Jauh lebih mulia daripada sekedar pasangan hidup. Enggak, itu penerimaan atas mereka, atas anak-anak kerajaan Allah yang lain. Kita sudah belajar kemarin kan bahwa kita bukan lagi anak, tapi anak-anak dari Bapa, saudara. Kalau anak-anak itu berarti banyak, nggak bisa sendirian. Makanya nggak baik kalau kita ambil ini, nggak baik kalau mereka sendirian. Nggak ada pertumbuhan Kristen yang baik, saudara, kalau Anda bertumbuh sendirian. Nggak bisa maksimal. Kenapa? Karena Anda, saudara, nggak akan terbiasa nih. Dalam perkembangan psikologis manusia ya, kalau Anda belajar, makanya kenapa kita itu makhluk sosial? Kenapa, saudara? Kita nggak bisa nggak bersosial, itu maksudnya, saudara. Karena akan membuat tumbuh kembang kita secara psikologis, secara mental itu bagus. Satu ketika begini, ada seorang Kristen, keluarga Kristen yang baik banget.
Baik banget. Dia proteksi anaknya itu sedemikian, saudara. Sehingga anak itu hanya bertumbuh dalam keluarga baiknya itu saja. Tapi satu ketika, saudara, karena si anak itu melihat semuanya itu baik, dia menganggap semua orang itu kayak bapak dan ibunya yang baik itu. Dia menganggap seperti itu. Dia nggak tahu dunia ini juga banyak lika-likunya kan. Ada orang yang kelihatan baik, hatinya belum tentu gitu. Ada orang yang kelihatan nggak baik, hatinya ternyata baik. Ada orang yang dua-duanya nggak kelihatan sama sekali gitu, udah penampilannya nggak baik, hatinya juga nggak baik gitu loh. Nah dia nggak ngerti ini, yang dia cuma tahu yang keempat, kelihatan baik dan hatinya baik. Satu ketika karena dia menganggap semua orang seperti itu, dia berkenalan lah, berjumpa, yang kemudian menjadi pasangan hidupnya. Ini perempuan ini, saudara. Ternyata dia ketemu dengan orang yang luar biasa brengseknya gitu ya, yang dikemas dari kebaikannya gitu. Wow. Menurut kesaksian itu, saudara, dalam sepanjang hidupnya kemudian dia penuh dengan luka dan derita batinnya. Karena dia menganggap begini, kok bisa ada orang kayak begini? Karena dari kecil nggak pernah dikasih tahu, nggak pernah dilihatkan kepada dalam kelompok sosial masyarakat yang besar itu, saudara. Jadi dia hanya menerima dirinya, menerima kelompoknya saja. Dia nggak akan bisa menerima perbedaan juga dari yang lain. Itu maksud saya, saudara. Itu poinnya itu di situ gitu loh. Maka satu ketika kami membangun pelayanan rumah singgah ini, dulu kan kita hanya satu komunitas saja, komunitas anak jalanan. Di rumah singgah Jalan Untaraya, Pak Imam tahu ya, itu ya rata-rata ya anak, maaf bicara nih, anak dari komunitas jalanan, saudara. Nah mereka bertumbuh dalam rumah kecil itu, ya dengan teman-teman yang dari latar belakang yang sama gitu loh. Ada perubahan, ada, tetapi nggak maksimal, lambat banget. Sampai kemudian dalam proses penanganan ini, kita mulai campur gitu. Makanya coba Anda lihat sekarang ya. Ada dari jalan, ada dari keluarga, ada mereka latar belakang beda-beda kita. Ada dari banyak, kumpul jadi satu nih. Ini kayak kita bangun dunia kecil di sini nih, ya kan? Dari segala macam sosial, dari segala macam kebutuhan. Ada kebutuhan khusus. Dan kata seorang pengurus, ya rumah singgah itu bukan hanya anak berkebutuhan, itu semua berkebutuhan khusus, kata dia gitu. Iya juga. Semua kita punya kebutuhan khusus ya. Kita ketemu nih, akhirnya apa saudara? Kita bisa ngerti, oh iya ya, oh hidup itu ternyata nggak kayak saya tok yang berantakan, yang ini. Ada juga, oh dalam keluarga yang rapi gitu, yang dari keluarga yang mungkin baik-baik ini bisa melihat, ternyata kayak gitu nakal banget ya. Tapi kan dia bisa belajar sesuatu. Dia bisa belajar sesuatu, kalau ketemu orang nakal itu dia harus bisa cerdas dong, ya kan? Ya kayak saya jadi cerdas, saya tumbuh dalam ya keluarga pendeta gitu. 15 kali HP saya hilang dicolong. Nah kali ke-10 itu saya pikir bukan lagi orang itu jahat, saya yang bego kayaknya gitu ya. Saya yang bego kan udah 15 kali hilang HP, saudara. Itu bukan mereka, bukan sayanya yang kasih barang sembarangan. Nah saya belajar di situ kan. Coba kalau enggak ya saya jadi orang gampang percaya, saya tanya mami saya itu. Kalau sama persahabatan teman itu wah percaya saya udah. Bener saya itu, tapi ketika itu edan ya, kita udah baik sama orang itu belum tentu dia baik sama kita ya. Oh pengkhianat juga orang kita ya, gini ya, kita di satu sisi menerima dia, tapi kita jadi berhati-hati kan, itu maksud saya. Kita belajar sesuatu kan di situ kan. Anda ketika ketemu dengan orang baik, oke. Ketika Anda ketemu pengkhianat, saudara, Anda bisa ngerti kan. Bukan trauma, bukan. Ada kalau kita nggak sehat, kita jadi trauma, mengalami pengalaman traumatis, nggak sembuh kita. Kita sembuh, oke, tapi kita jadi berhati-hati, kan itu maksudnya kan. Nah, banyak lagi kita nggak ngerti banyak hal. Ketika kita berkomunitas, kita bisa ngerti banyak orang. Kita ngerti bahwa nggak bisa individual. Kita ngerti bahwa nggak bisa pelit. Kita ngerti jadinya bagaimana hidup berkomunitas. Zaman dulu saya, nah satu sisi saya suka berteman, saudara. Saya bersyukur juga ibu saya ini suka pindah-pindah kan. Pindah-pindah berapa kali. Jadi saya kecilnya itu sudah terbiasa gaul sama ini. Udah akrab 1 tahun kemudian pindah lagi dengan komunitas baru. Jadi bolehlah kalau untuk kenal-kenal banyak orang bolehlah gitu loh. Tapi untuk percaya orang, saya percaya banget. Sampai di rumah singgah, nggak mau saya lepas HP sembarangan kira-kira gitu. Nah, tapi minimal saya ngerti bagaimana bergaul. Dan kalau Anda berkomunitas, coba kalau Anda individual, nggak bisa Anda ada teman, saudara. Seorang yang banyak teman, jago bergaul, itu dia nggak bisa begini, nggak bisa. Nggak bisa, beneran. Coba Anda tanya teman-teman yang suka bergaul, nongkrong misal kata gitu. Nggak bisa dia cuma beli ST untuk dirinya, nggak bisa. Nggak bisa, beneran coba. Lu nggak bisa, saudara, cuma
Ya buat dirimu enggak, ada temanmu bareng ke situ. Kalau enggak akan ada komunitas kamu gitu loh. Nah di dunia yang gelap aja belajar prinsip dan value-nya, apalagi kita dalam keluarga Kristus. Kalau enggak, ini cuma komunitas sok rohani yang kalau ketemu shalom. Gimana api? Gitu aja udah gitu loh. Nggak pernah ada gesekan gitu loh. Nggak pernah ada, kalau Anda ketemu dengan sahabat yang sopan, berarti dia jaga jarak, bener nggak? Ya, bener nggak? Saudara ketemu sahabat yang gimana mas? Api. Itu pasti jaga jarak. Kalau sahabat dekat, coba kayak Pak Imam sama itu. Iya bro, kadang kepalanya digeplak, udah nggak sopan juga kadang-kadang emang. Prok gitu loh, udah nggak sopan juga. Tapi itu justru melambangkan kedekatan kan? Coba Anda lihat dalam dunia pergaulan kita, kadang-kadang bahasanya bahasa kasar, tapi semakin kasar, ini aneh, aneh ini, aneh. Semakin kasar dia ngomong, semakin menandakan kedekatan. Nah ini agak rusak emang gitu loh. Agak rusak sih emang, tapi begitu kan artinya, poinnya apa? Poinnya kejujuran gitu loh saudara. Kejujuran kan poinnya dia jujur. Aku udah cantik gak? Elek banget sih kamu ini. Tapi kan karena dia sahabat, dia bisa ngomong kan kepada kita. Coba kalau dia semuanya, aku cantik, wah, bukan sahabat itu, bukan sahabat itu. Dia orang yang jaga jarak, ingin ya image aja supaya baik gitu loh. Belum tentu jadi keluarga. Kalau keluarga kakak adik, saudara coba Anda lihat ya. Kakak adik, coba bisa nggak sopan-sopan kalau ngomong gitu? Coba kakak sama adiknya. Ada? Pernah lihat kayak gitu? Ya itu keluarga bangsawan mungkin ya saudara. Akhirnya saling tikam dari belakang berebut takhta gitu loh. Tapi kalau keluarga kita biasa-biasa, ya coba Anda lihat. Baju kakaknya lah diembat sama siapa? Adiknya sendiri saudara. Betul enggak saudara? Ya. Baju adiknya diembat sama siapa? Kakaknya sendiri. Contohnya siapa? Saya gitu. Dulu kalau saya suka pergi ke Jakarta, saudara. Nah, tanya, wah baju Lucky bagus nih. Saya bawa, saudara. Rusak juga sih emang. Tetapi kan begini, poin baiknya itu karena dia kakak saya gitu loh. Dan sebagai kakak pun kadang-kadang, gimana? Kamu apa? Nih, nggak usah minta lah. Lu malu-maluin banget lu minta sama gue. Loh, udah nggak usah. Nih, gue kasih. Kan begitu kan? Keluarga kita itu begitu. Makanya kami punya budaya di Manado itu namanya budaya Mapalus, saudara. Itu kalau saudara pengen bangun ladang nih, kebun kan zaman dulu kebun bertani. Kita mau pengen bangun nih, pengen pancul. Nah, Mapalus dipakai. Jadi semua tetangga semuanya itu wajib, saudara. Itu untuk garap lahan kita bersama-sama, namanya Mapalus. Demikian juga tetangga kita. Tapi tiap-tiap suku kita punya adat masing-masing yang baik seperti itu. Di Manado namanya Mapalus, saudara. Jadi saling tolong menolong. Nah kalau ada satu keluarganya misal kata begini, dia sulit, terus dia nggak ngomong sama keluarga yang lain. Dan keluarga itu tahu saudara, dimarahin orang itu. Aneh saudara. Kamu kok sulit, kok sombong banget, kenapa nggak ngomong sama saya? Saya bisa bantu kamu. Kamu kok diem aja kamu itu. Dimarahin malah saudara. Tapi sekarang enggak, ada orang kesulitan datang sama kita, malah kita marahin dia, saudara. Ya tah, kamu ini udah sulit aja datang sama saya. Aneh sekarang ini, saudara. Kalau dulu nggak ngomong kesulitan kita marahin dia. Kenapa? Karena lu kan saudara gue, lu nganggap gue kakak enggak? Kamu anggap saya sahabatmu atau enggak? Kenapa kamu nggak ngomong? Kamu susah, kamu diam, kita marahin dia. Sekarang ada orang benar-benar kesulitan datang sama kita marahin dia. Seorang teman pendeta datang ke seorang pendeta yang lebih senior, bawa proposal. Ya memang itu tabiat yang kurang baik ya. Tapi yang lebih kurang baik lagi, lebih kurang aja lagi yang dia kasih. Ceritanya begini, Om, saya mau bangun gereja Om. Oke. Tabiat minta kan kita belajar, jangan, kalau bisa jangan. Tapi ini lebih parah lagi. Kan Om senior saya, ya, yang ngajarin, ya. Jadi saya butuh bantuan. Kamu ini, senior ngomong gini, pakai lutut maksudnya berdoa gitu loh. Lutut berdoa kamu. Om saya sudah berdoa. Sudah berdoa saya di pedalaman. Dia pelayanan di Kalimantan, masuk pedalaman. Sudah berdoa saya. Nah Tuhan suruh saya datang ke sini ya gitu. Pinter juga gitu.
Wah kamu nggak boleh kayak gitu, dimarah-marahin malah dia tuh. Dan itu yang banyak kali terjadi, makanya banyak pendeta-pendeta muda kepahitan sama pendeta yang lebih senior, yang lebih kaya. Karena dia pingin minta bantuan, malah dimarahin. Akhirnya berkembang satu komunitas yang egois, yang penting gue bangun kerajaan gue deh gitu loh. Itu yang terjadi malah sekarang, saudara. Aneh kan gitu. Lalu si hamba Tuhan ini ngomong begini, kalau om ngomong kayak gitu, saya akan berdoa supaya Tuhan cabut semua berkat dari om, kata dia gitu. Ya, ada satu pendeta yang cerita sama saya, jangan begitu bro, jangan begitu bro, jangan begitu bro. Bro butuh apa, kata dia gitu. Nah jadi saudara, kalau anda datang minta bantuan tuh, kalau orang itu, jangan. Gini, kalau bisa kita jangan menjadi orang yang bawa proposal. Artinya begini ya, boleh, tapi kan kadang-kadang itu dimaknai kasihan gitu loh. Karena memang terjadi banyak penyalahgunaan, itu masalahnya. Banyak penyalahgunaan, bangun gereja, bangun ini, tapi malah beli kebun gitu. ada yang terjadi. Tapi maksudnya gini, jangan jadi yang pertama, iya bagus, tapi jadilah anda yang kedua, si kakak yang memberikan. Ya, jangan jadi adik yang mengambil jubah kakaknya, jangan kayak saya, jangan dicontoh. Tapi contohlah kakak saya yang memberikan itu kepada adiknya yang kekurangan. Itu yang kita contoh. Katakan amin. Itu maksud saya, poinnya di situ gitu. Wah, berarti boleh dong Pak. Wah, engkau nanti tak habisin, kata gitu. Jangan, bukan ya. Tapi jadilah kita sebagai seorang pemberi. Nah, itu keluarga. Kalau Anda ingin bangun value dalam keluarga jemaat, harusnya seperti itu. Jadi kalau enggak, kita hanya sekedar komunitas orang-orang baik, orang-orang sopan, orang-orang yang sok bermoral, orang-orang yang sok suci, yang shalom. Itu aja udah gitu. Tapi hatinya, kata Tuhan kepada orang-orang Farisi, dalam kamu itu kayak kuburan. Luar kamu putih agama membungkusnya itu loh. Putih, suci, dalamnya busuk gitu. Nah kita nggak mau kayak begitu kan. Ngomong sebelah kiri, sebelah kanan, gimana kamu tetap keluargaku dalam Kristus gitu. Saele-ele mau dirimu. Ya, harusnya jadi orang kayak gitu. Jangan jadi eleknya, jangan, tapi jadi si kakak yang baik itu. Oke ya, nangkep. Mari kita baca ayat firman Tuhan dalam Roma 8 ayat yang ke-29. Oke, cukup sampai di situ. Ini saudara, di sini nih, kita dipanggil dan dipilih. Ini bukan dipanggil lagi, ini dipilih, saudara. Dalam tingkat pertumbuhan kekristenan, paling rendah itu adalah dipanggil. Tapi firman Tuhan berkata apa? Banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih, ya kan? Ada dulu gini, yang paling pertama semua orang yang dipanggil dalam Kristus. Tapi yang mereka datang itu karena digerakkan oleh Roh Allah, dan yang kedua karena respon mereka datang. Itu tahap yang kedua. Mereka yang menerima panggilan. Tetapi orang-orang yang sudah dipanggil dari dunia ini juga akan dipilih di dalam Kristus. Jadi yang ketiga, banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Nah, orang-orang yang dikatakan di Roma 8 ayat 29 ini, dia bukan lagi step pertama atau step kedua, dia udah step ketiga, orang pilihan gitu. Ini orang pilihan ini gitu. Nah, di dalam konteks orang-orang pilihan itu enggak. Anda harus terbangun dalam konsep keluarga Kristus gitu. Maka di sini Alkitab berkata, ia adalah gambar gitu, Allah yang sulung gitu, dan dia menjadi yang sulung, dia kakak tertua, lalu kita kakak adik semuanya ini di dalam Kristus. Itu maksudnya. Siapa? Orang pilihan. Engkau berkata begini, saya orang pilihan. Kalau engkau belum membangun sistem keluarga dalam value hidupmu, keluarga Kristus gitu loh, engkau bukan orang pilihan. Udah gitu aja. Tapi saya masuk ke gereja, ya mungkin engkau dipanggil, tetapi bukan masuk dalam bilangan orang pilihan. Kalau engkau sudah membangun konsep keluarga, value keluarga, apa tadi itu adalah si pemberi, si pemaaf, menerima perbedaan. Nah itu konsep yang harus kita bangun dalam diri kita sebagai individu dalam satu kelompok besar disebut keluarga Kristus. Jadi masing-masing nih, kalau kita punya
value dasar keluarga Kristus ini keren banget, saudara. Coba. Anda jangan jadi yang pertama tadi, yang jadi si adik yang peminta dan si pengambil jubah kakaknya, jangan. Tapi Anda sebagai kakak yang baik, yang memberikan kebutuhan adiknya. Coba semua berpikiran kayak gitu. Apa yang terjadi, saudara? Yang terjadi adalah di Kisah Rasul pasal yang kedua. Coba kita lihat. Ini gereja yang sejati, yang benar itu seperti ini, saudara. Oke, saya bacakan aja di ayat yang ke-42 nih. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam apa, saudara? Persekutuan. Nah, ini gereja mula-mula membangun konsep dasar dan value mereka di atas bersekutu bersama-sama dan belajar dalam pengajaran rasul. Lalu mereka selalu berkumpul. Nah, itu keluarga tuh begitu kan? Makan bareng, kumpul gitu loh. Makanya ada filosofi Jawa yang bagus juga sih. Ora mangan, kumpul gitu loh. Bagus juga. Ada satu hal yang positif di situ kan. Jadi kenapa kita bisa kumpul pada waktu makan toh? Kenapa pada waktu kita nggak makan lalu nggak kumpul? Itu kan begitu filosofinya tuh ya. Ada orang yang lain lagi. Jangan pada waktu nggak makan lalu kumpul. Harus pada waktu makan kita kumpul lah gitu, saudara. Lain lagi ya filosofinya. Lalu apa yang terjadi, saudara? Bukan hanya berkumpul, tetapi memecahkan roti dan apa, saudara? Berdoa. Lalu apa yang terjadi? Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Saudara pengen lihat mujizat menjadi nyata? Ya. Harapan menjadi nyata ini kan di sini. Bangun value keluarga di dalam tubuh Kristus, itu maksud saya. Apa itu? Berkumpul, berdoa. Ada orang berkumpul, makan, nggak berdoa, kira-kira gitu. Ini berkumpul, mangan, berdoa, klop, saudara. Ada orang berdoa, nggak makan, saudara gitu. Ya nggak? Yuk berdoa, kumpul, berdoa. Londi makannya, ya mangan dewe-dewe, katanya gitu. Yuk berdoa, beribadah. Lah makannya kapan? Ya pulang rumah masing-masing, masak sendiri. Nah, yang berkumpul, berdoa, makan bersama. Ibadah, dengar firman, makan bersama di atas nanti. Tapi kita lagi bangun value itu lah. Apa yang terjadi? Mujizat terjadi di sana. Kalau Anda kering mujizat, jangan-jangan kering rasa persaudaraan. Karena kering mujizat dimulai dari keringnya rasa kebersamaan sebenarnya. Saudara, kalau Anda lagi aktif di Facebook, saudara ya, nggak apa-apa. Langsung tulis quote ini. Kering mujizat dalam hidup seseorang ditandai dari keringnya rasa kebersamaan sesama kita. Nggak ada mujizat. Saudara ingat nggak Mazmur 133 ngomong apa? Alangkah indahnya saudara bersaudara duduk. Kalau dijawab di sini duduk, makan dan berdoa gitu loh. Dengan apa, saudara? Rukun gitu loh. Ada tambahan lagi. Ada orang duduk ibadah, makan, berdoa, tapi nggak rukun gitu loh. Ada kan? Ada, makan tapi nggak rukun. Nah, kita duduk, berdoa, ibadah, makan, rukun. Apa yang terjadi? Maka kesanalah ku perintahkan berkat, kata Tuhan. Ini keren ini, saudara. Ini keren. Ada orang Kristen hanya di level dasar. Dia minta sama Tuhan, Tuhan kasih. Memang benar ada ayatnya. Mintalah maka akan kuberikan. Tapi di level yang berikutnya, kita nggak minta, Allah sendiri tergerak untuk beri sama kita. Katakan amin. Itu keren, saudara. Bener gak? Itu keren, saudara. Saudara membuat Allah itu gini. Saudara membuat Allah itu menjadi pribadi yang benar-benar Allah gitu loh. Betul toh? Anda nggak membuat dia itu seolah-olah kayak hakim yang lalim itu. Yang perlu sampai diminta bolak-balik, datang gedor-gedor rumahnya, sampai hakim itu kowe repotin wae kowe iki, nyoh gitu loh. Kadang-kadang permintaan kayak gitu membuat Allah itu kayak jadi hakim yang lalim itu, saudara. Sampai kita jedok-jedutin kepala kita oh Tuhan jawab Tuhan. Jadi seolah itu Allah itu yang menjawab doa kita itu karena nggak mau diganggu gitu loh. Saya gua sibuk ngurus semesta. Kowe tiap hari datang jaluk minta. Tidak tahukah kamu? Aku lagi ngurusin planet Pluto, kata Tuhan begitu tuh. Lagi ngurusin galaksi mana itu, Andromeda itu. Capek aku, tapi kalau kamu minta terus ya udahlah, supaya saya tidak diganggu, saya kasih. Sampai kayak gitu, saudara. Kita buat Allah kita itu kayak gitu tuh.
Ya, bisa nggak? Bisa. Tetapi ada ayat yang lain yang ngomong begini, dia nggak perlu diganggu-ganggu. Dalam kebaikan dan kasih karunia-Nya, dia berikan itu, dia perintahkan itu datang atas hidup saudara. Katakan amin. Nah makanya bangun value ini kan gitu loh. Tapi Pak, saya sudah baik, dianya kayak gitu terus. Oh Pak, malas aku. Ya udah nggak apa-apa, biar dia aja kayak gitu terus. Yang penting jangan Anda gitu loh maksudnya kan gitu. Kita kan terpengaruh, kadang-kadang kita udah baik sama orang, orangnya kayak gitu sama kita, akhirnya kita jadi trauma bersahabat, trauma bergaul, trauma berpacaran gitu loh. Ada seorang yang saya konseling, mau aku ketemu laki-laki, semua laki-laki itu kayak anyu. Ya ada itu, ada. Tinggal dikasih pakai ekor Pak, itu jadi binatang, itu laki-laki itu semua kayak begitu. Lalu dijawab sama satu lagu dangdut, tidak semua laki-laki ya gitu. Dia trauma gitu loh. Ada orang nggak mau lagi bersahabat, saya udah malas Pak percaya sama orang. Semua orang itu pengkhianat Pak, saya nggak ada lagi percaya. Nah itu akhirnya jadi begitu. Saya mau bilang begini, terserah orang yang Anda baiki, dia itu sikapnya berbalik kepada Anda, yang penting Anda tetap baik. Tapi sekarang Anda tetap baik, tapi baik yang cerdas gitu loh. Nggak kayak saya dulu, baik yang bego gitu loh. Saya menganggap semua anak binaan itu sudah baik, kamu sudah semuanya, HP saya tinggal, ya diambil lah sama mereka. Terima kasih Pak Samuel, gue dibawa pulang sama mereka. Ya kita jadi cerdas sekarang kan begitu. Oh ya, aku tahu dia suka ngentit duit nih. Oh dia suka ngambil duitku nih. Ya udah kita cerdas dong. Kita tetap baik sama dia, tapi kita hati-hati juga dengan ATM kita, kan gitu loh saudara. Tetap baik, jangan berubah itu, tetap baik. Nah seperti itu kita membangun value itu. Apa yang terjadi Pak? Yang terjadi adalah blessing of the Lord. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kita kaya, katakan amin. Anda nggak bakal jadi miskin karena ditipu orang, saudara. Nggak bakalan, saya mau bilang gitu. Tapi ada Pak yang miskin? Ada. Tapi dia tidak dalam kasih karunia Tuhan. Kalau Anda memberikan pengampunan kepada orang yang nipu Anda, Tuhan akan ganti berlipat-lipat kali ganda. Beneran. Masalahnya kita nggak mau ampuni gitu lah. Anda ingat nggak Yusuf? Yusuf yang hianati dia siapa sih? Saudaranya sendiri. Saudaranya sendiri. Makanya begini, tragedi paling besar dalam kehidupan itu bukan perang kelompok satu dengan kelompok yang lain, beda suku, kelompok ini, bukan. Tragedi paling memilukan tuh perang antara kakak dan adik itu. Itu bisa ribuan tahun, saudara. Loh Pak kok bisa? Itu contoh di Israel sono, lihat aja di Israel itu. Saudara tahu perang Israel dan Arab itu bukan perang agama, itu perang saudara. Perang saudara mereka. Mereka itu sama-sama anak Abraham. Yang satu Ismail, satu Ishak. Perang itu dari zaman itu. Lalu Ishak lahir Esau dan Yakub. Esau itu kawin sama anaknya Ismail. Perang lagi kan antara Esau dan Yakub. Esau sudah masuk ke dalam bilangan Ismail sampai saiki, saudara. Orang bilang perang agama, dia nggak tahu sejarah. Itu perang saudara berebut warisan. Nah gitu saudara. Itu yang paling bahaya kan, bener nggak? Itu air mata tertumpah di situ, saudara. Di Manado berapa kali orang saling bacok, saudara, gara-gara tanah warisan, saudara. Kakak sama adik, beneran. Dan itu peperangan paling menyakitkan. Dan peperangan itu sudah dimulai semenjak era Kejadian. Ingat gak? Siapa yang bunuh adiknya itu? Kain. Itu warga dunia baru 4 orang. Baru 4 orang warga dunia itu. Adam, Hawa, Kain, Habel. Kain membunuh adiknya Habel, saudara. Itu berarti 1/4 warga dunia dibantai. Ngeri kan saudara? Makanya Kristus datang, dia memulihkan tentang keluarga ini, saudara. Dipulihkan di dalam Kristus. Karena keluarga yang dulu rusak. Saudara nggak bisa mencontohi keluarga dulu, nggak bisa. Ada seorang anak ya, dalam satu doa, satu ketika dalam penginjilan seorang hamba Tuhan, kalau nggak salah itu dalam bukunya Kasih Bapa John Arnott itu, yang tulis itu, dia bilang begini, satu ketika ada seorang namanya Stephen, datang, didoakan anak-anak muda, ibadah anak muda itu, doakan. Biasanya kalau pendeta ini berdoa dia peluk itu anak itu. Lalu sampai Stephen dia peluk.
Stephen coba ngomong, ikutin saya. Father in heaven, kata gitu. Bapak, nggak bisa. Kalau Tuhan saya bisa, tapi kalau bilang Tuhan itu Bapak, nggak bisa. Ayo ikutin. Father in heaven, dia diem. God in heaven, Tuhan dalam surga bisa. Father nggak bisa. Kok bisa? Kenapa? Konseling. Karena kalau saya ngomong Bapak di surga, kata Bapak itu mengingatkan saya dengan Bapak di rumah. Jadi saya nggak bisa panggil, saya nggak bisa menerjemahkan Allah itu jadi Bapak saya. Karena contoh Bapak itu nggak ada di dia. Yang dicontohi adalah Bapak di rumah dia itu yang suka hantem dia dulu. Suka gebukin kakaknya, suka mukulin mamanya. Jadi nggak bisa aku panggil, masa Allah itu kayak begitu, katanya gitu. Masa Allah itu kayak Bapak, sementara Bapak aku kayak gitu loh. Nggak bisa aku ngomong kayak gitu. Rusakkan saudara. Rusakkan konsep keluarga. Saudara sulit menerima dia, karena mungkin dalam keluarga kita yang paling kecil itu kita dikhianati oleh siapa? Oleh saudara kita sendiri gitu loh. Kalau itu terjadi kita nggak bisa membangun hubungan. Loh, bagaimana kita bisa membangun hubungan dengan dia bukan darah siapa-siapa kok? Makanya Kristus memulihkan hubungan itu, katakan amin. F coba. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Katakan, Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu. Nah gini saudara, bagai air mengalir, gitu, pernah berhenti. Di situ mulainya, saudara. Mungkin Anda dikecewakan oleh orang yang paling dekat, tapi ketika Anda memandang sorga, Anda melihat dia yang membebat luka Anda, itu maksudnya. Karena kasih itu kan ngalirnya dari sono. Sungai yang tidak pernah berhenti mengalir, mata airnya di mana sih saudara? Dari takhta kasih karunia Bapa. Waktu Nabi Yeskil melihat ada satu sungai yang mengalir keluar dari mana saudara? Dari bait suci yang ada di sono. Allah berdiam di situ. Lalu mengalir sungai kehidupan itu saudara. Dan kemana sungai itu mengalir? Tempat yang tandus, tempat yang kering, itu menjadi tempat yang subur. Wow, keren saudara. Di situ mulainya, katakan amin. Makanya ketika gereja dibangun di atas dasar Kristus, maka fungsi keluarga itu terjadi dalam kitab Kisah Rasul. Mereka kumpul, padahal siapa? Kan bukan keluarganya dalam fisik kan. Bisa kumpul, bisa mencakkan roti bersama-sama, bisa rukun di situ. Ada mujizat terjadi di situ. Ini yang terjadi nih di ayat yang berikutnya itu. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, ayat 44. Dan apa saudara? Dan segala. Wih, keren ya. Keren banget ini. Mungkin kita belum sampai di situ, tapi kita akan menuju ke sana, saudara. Kita akan menuju ke sana. Tapi harus ditafsirkan juga ini ya. Kepunyaan bersama itu di dalam kebenaran. Itu ditafsirkan keliru sama, ada satu pengajaran sesat, ada satu bidah sesat di Amerika yang Children of God itu. Ini pakai ayat ini, segala sesuatu bersama. Ya udah, istrimu berarti istriku juga, kata dia gitu. Enggak kayak gitu. Harus dalam kebenaran. Harus dalam kebenaran. Katakan amin. Tapi value-nya nangkap, poinnya nangkap kan? Air yang selalu mengalir keluar. Saudara, bisa nggak kita hidup di situ? Mazmur 133. Mazmur 133 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Sungguh alangkah baiknya dan apa saudara? Indahnya. Ini yang jawaban kitab Kejadian tadi. Tidak baik bila mereka seorang diri. Jawabnya di sini. Diajak saudara bersaudara. Maka Alkitab berkata, alangkah baiknya. Bukan hanya baik, beautiful, indah.
Ini melengkapi kitab Kejadian. Kejadian ngomong begini, semua baik. Semua baik. Ayat ini ditambahkan indah. Gitu. Nambah. Jadi gini, kalau kurang di sini, kalau nggak ada di sini, maka kurang baik. Tapi kalau lengkap di persaudaraan, maka itu sangat baik. Indah. Alangkah indahnya saudara bersaudara duduk dengan rukun. Wah, ini doa saya, Pak. Kita mungkin pernah berantem lah ya, pernah perselisih. Tapi saudara yang rukun itu dia harus memaafkan saudaranya yang lain. Bangun kembali hubungan persaudaraan dalam Kristus itu. Rukun kembali. Kalau itu yang terjadi, apa akibatnya? Seperti minyak itu yang mengalir, saudara. Itu urapan itu, saudara. Ada orang yang hidupnya kurang diurapi ya. Orang yang kurang diurapi, dia akan gak bisa mematahkan kuk. Karena kuk itu akan dipatahkan oleh pengurapan. Baca ayatnya, saudara. Dalam kitab Yesaya. Roh Tuhan mengurapi aku mematahkan kuk, kata gitu. Ada orang yang terikat kan, ada kuk dalam hidupnya, gak ada pengurapan. Dia orang Kristen tapi orang Kristen yang gak punya pengurapan. Nah, pengurapan diperoleh dari mana? Dari kebersamaan. Ketika Anda bisa menerima dia, maka Anda orang yang tuh kata Alkitab itu seperti minyak tuh yang mengalir pengurapan Harun dalam hidupnya dia. Itu keren banget, saudara. Ada orang berkata begini, dari berdoa dan puasa kan kita dapat pengurapan. Mungkin juga iya. Tapi orang berdoa dan berpuasa itu bisa jadi penyendiri yang paling aneh, saudara. Karena dia akan menghakimi banyak orang. Lu gak berpuasa kayak gue berdoa, lo mangan aja isinya. Jadi penghakim dia, saudara. Karena dia doa puasa kuat banget. Nah, Alkitab itu ayat ini berkata bukan hanya di situ. Dia juga bisa menerima saudaranya. Itu orang yang diurapi sejati, katakan amin. Mungkin gak kuat puasa. Kalau zaman dulu saya kuat 7 hari, 3 hari kuat saya. Sekarang fisik udah mulai berkurang. 2 hari aja wes ngelak aku gitu. Pak Imam mau kuat disuruh puasa, Pak Budi puasa 40 hari. Jalan yang sulit dan terjal dan berliku-liku itu. Tapi bisa dipangkas jaraknya dengan cara apa? Terima saudaramu. Engkau diurapi Tuhan luar biasa itu. Beneran. Yang berikutnya apa, saudara? Kesanalah diperintahkan berkatnya untuk turun. Wow, ini keren. Ini yang saya bilang tadi. Kita membuat Tuhan menjadi dirinya sendiri. Si Maha Pengasih itu, saudara. Ya kan, enak tuh. Kita kan membuat Tuhan kadang kayak hakim yang lalim, sampai kita perlu puasa untuk minta sesuatu. Ada orang puasa 40 hari 40 malam. Untuk apa sih? Supaya utangnya yang 20.000 dari orang lain itu dibalikin. Receh banget itu puasanya. Nangkap gak maksudnya? Lo ngapain berdoa puasa? Ya supaya Pak, aku berdoa supaya Tuhan gerakan orang itu berhutang sama saya dibalikin. Berapa? 20.000. Hah? 20. Kamu membuat Tuhan jadi jahat banget gitu loh. Menjawab doamu sampai engkau perlu puasa-puasa untuk menjawab 20.000 doang. Saudara. Lu gak usah ke Tuhan. Datang ke tetanggamu yang jahat aja dikasih kok gitu loh. Gak usah datang ke Tuhan kan. Makanya Tuhan pakai istilah ke hakim yang lalim aja. Engkau datang minta-minta dikasih kok. Masa Tuhan kita mau jadikan kayak hakim yang lalim? Kita membuat Tuhan gak jadi dirinya. Buatlah Tuhan jadi dirinya si Maha Pengasih itu kalau kita hidup di dalam kasih, katakan amin. Detik Anda hidup dalam kasih, itu Tuhan menjadi dirinya. Yang memang dari sono begitu, tapi kita melihat Tuhan itu kayak dirinya. Oh, inilah Tuhan yang Maha Pengasih. Kita gak perlu minta. Kita gak perlu minta, diperintahkannya berkat datang mengalir dalam kehidupan kita. Apalagi minta, saudara tuh. Bayangin ya, nangkep gak maksud saya, saudara? Pak pendeta ini seneng muter-muter kata wae, kata gitu. Seneng bolak-balik kata aja, tapi nangkep gak maksud saya? Alur pemikirannya. Permintaan yang pertama itu kita sampai tenanan itu kayak membuka Tuhan itu kayak pelit banget sampai kita tuh goyang-goyang surga itu sampai kita sogok-sogok kayak gini itu sampai gitu sampai kayak begitu kan. Tapi kalau kita hidup di dalam kasih maka diperintahkan berkat datang. Kalau Anda hidup dalam kasih, kalau berkat nggak datang, Anda tinggal gini aja, Tuhan kilo gitu. Oh saya lali aku ngurus Pluto tadi gitu loh. Di Pluto ada alien, lupa aku ya. Oh ya, kue jebule butuh toh. Piro toh. Siti oh Tuhan 1 M wae kata gitu. Samono toh. Kesitian kata Tuhan gitu. Begini. Saya tutup dengan cinta Bapa begini. Ada anak nih datang pergi ke mall. Nah, sama bapaknya yang
super crazy rich man gitu. Bapak kita kan super konglomerat, betul? Itu bapak Anda, bapakmu siapa? Kalau bapak saya super konglomerat gitu. Crazy rich man. Tapi masa harus pakai kata gila sih kira-kira gitu. Tapi enggak kayak gini. Ini kalau orang crazy rich itu kayak gitu. Anaknya datang main ke mall sama dia. Lalu tiba-tiba anaknya kan gini-gini pegang barang ini jatuh pecah. Lalu datang si pramuniaga ya. Datang, waduh Pak, ini barang mahal ini Pak. Lalu piye? Anaknya nangis kan takut dimarahin. Wah, ya sudah anakku, Bapak harus ganti kata gini. Ya udah, saya ganti ya. Apa yang dilakukan oleh bapaknya? Dia beli mall itu untuk anaknya. Itu super rich father. Ayah Anda itu kayak gitu. Surga itu kayak gitu. Saudara tahu gak kesalahan Anda itu seberapa? Dibayarnya pakai darah Yesus loh saudara. Nggak sebanding saudara, bener nggak? Dosa kita itu sama kayak kita pecahkan gelas di mall, diganti mallnya ke kita saudara. Katakan gitu saudara. Itu Bapak kita berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Kesalahan Anda dibayar lunas plus saudara. Oleh siapa? Oleh darah anak domba, itu maksudnya. Nah, orang yang gak paham kasih Bapak ini, dia tertutup dengan kasih Bapaknya di rumah. Pecahkan piring semangkok, suruh ganti ngepel 1 tahun. Seumur hidup pula. Ketika Anda salah di kemudian hari, diingat-ingat sama Bapak kita. Itulah kamu, dulu kamu mecahin mangkok, kata dia gitu. Itu Bapak crazy ya gitu, saudara. Tapi Bapak kita beda. Ngomong sebelah kiri sebelah kanan. Bapak kita beda. Nah, kita perlu disentuh. Perlu Anda disentuh dengan Bapak model kayak begini. Saudara pengen gak disentuh dengan Bapak asli? Inilah Bapak asli kita. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Bapak, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana